Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fox, balik lagi dengan kita kelompok 2 and Today we're going to talk about pengembangan karir dan penilaian kinerja karyawan dengan narasumber kita yang sebentar lagi akan muncul nih di episode Pochinki, podcast interview bareng Kiki. Yeay. Nah, hari ini kita excited banget nih karena bakal kedatangan tamu yang keren banget. Siapa tuh? Lah? Ya udah sebelumnya kenalin diri dulu dong hostnya. Iya. Kenalan, saya Sadit. Saya Nadila. Dan untuk beberapa menit ke depan kita yang bakal jadi host di segmen ini. Nah, langsung aja nih kita panggil narasumber kita. Gimana? Halo. Selamat datang Kak Kiki. Halo, aku Kiki. Jangan canggung-canggung ya. Iya. Nah, Kak Kiki gimana nih kabarnya? Hari ini kabarku baik, cuman agak sedikit bindeng, nggak apa-apa ya. Iya, Kak. Lagi ada kesibukan apa hari ini Kak, kalau boleh tahu? Kesibukanku nggak jauh-jauh ya. Aku marketing, jadi cari order aja. Kesibukan emang pekerja ya Kak. Mungkin Sobat Fox semua belum pada kenal nih sama Kak Kiki. Boleh dong Kak Kiki kenalin diri terlebih dahulu dari bagaimana dan sebagai apa. Untuk Kak Kiki boleh dipersilakan. Oke, halo semuanya. Aku Kiki. Aku bekerja di salah satu PT Benua Kertas. Bergerak di bidang distributor kertas impor dan lokal. Aku di bagian marketing. Oke, mungkin langsung aja ya ke pertanyaan-pertanyaannya Kak. Yang pertama bakal ditanyain oleh Adit. Oke, Kak, yang pertama aku mau nanya nih Kak. Kakak itu dari awal tuh punya tujuan karirnya itu apa sih Kak? Atau karir goals Kakak itu apa, sebagai apa? Jadi apa? Ya, Kakak inginkan. Oke. Dulunya sebenarnya maunya jadi accounting. Tapi kesini-sini ternyata aku juga punya basic di marketing. Jadi, karena aku udah di marketing, kayaknya aku juga sih lama-lama. Jadi goalsnya aku tuh mau jadi marketing handal. Berarti kakak untuk sekarang kan di marketing ya Kak. Itu kakak gimana sih cara kakak memperoleh sekarangnya itu gimana? Oke, berarti dari awal ya, awal pertama kali menginjak kantor ini kali ya kita ceritain. Jadi awal-awalnya sih masuk ke sini masih belum pede tuh buat jadi marketing. Terus awal-awal masuk sih cuma jadi biasa ya, kayak ngerjain retail. Terus sudah semakin ke sini kan saya juga dikasih beberapa pelatihan, kayak misalnya harus tahu produk knowledge-nya kita, kan kertasnya nggak cuma satu ya. Nah, itu kita udah dapet produk knowledge-nya, kita pelajarin, nah kita juga harus kreatif juga buat dagangnya. Terus semakin kesini aku sih kan sekarang udah jalan 6 tahun, mau 6 tahun ya. Cukup lama ya? Udah lumayan lah, kan lama-lama kan target naik terus. Itu sih, tapi ya hariannya selalu jadi follow up customer, cari customer atau referensi yang baru. Kalau gitu aku mau nanya lagi nih Kak, sebelum Kakak udah jadi di posisi Kakak yang sekarang ini, Kakak pasti pernah melewati masa-masa sulit juga gitu kan Kak. Boleh diceritain dong jenjang karir apa aja sih yang pernah Kakak hadapin sebelum di posisi sekarang ini? Dulu sih cuma sebatas seperti aku staff retail gitu kan, jadi penjualannya targetnya nggak terlalu besar. Mungkin kalau retail kan biasanya pembeliannya juga nggak sampai yang puluhan juta, misalnya dari ratusan sampai 5 juta misal. Nah, ya pahit-pahitnya aku pernah diomelin, pernah sampai ada salah order, harus nombok, macam-macam ya. Terus sampai ke sini
Jatuhnya aku apa ya sekarang? Masih tetap sales and marketing sih. Cuman udah sedikit, bukan sombong ya, udah agak sedikit senior karena masih ada di bawah-bawahnya yang ada staff retail. Ya semakin kesini pasti targetnya dinaikin. Yang tadinya cuman pembelian retail kayak cuman sebatas dari 1 sampai misalnya berapa juta. Nah, kita targetnya sekarang udah misalnya dalam 1 hari itu harus 100 juta ke atas, minimal 100 juta kayak gitu. Tapi pahit seneng itu balance sih ya. Senengnya ya dapat gaji, dapat bonus, semakin banyak penjualan semakin besar yang kita dapatkan. Terus kalau misalnya dukanya tuh kalau ada salah order kita harus tombokin sendiri kayak gitu-gitu. Terus jatuhnya dibilang jenjang karir berarti dari yang tadinya cuma staff berarti sekarang masuknya ke jadi bilang seperti asisten manajer marketing. Permisi ya Kak, suaranya kurang kedengaran. Oke. Iya, kurang kedengaran. Kalau di sini kedengaran? Nah, iya udah. Oke, lanjut. Oke, lanjut Kak. Kan kakak tadi ya udah kakak ceritain ya yang karirnya kakak itu awalnya dari mana. Nah, terus kalau kita boleh tahu tuh kakak tuh background pendidikannya itu sih Kak, dan kakak tuh ada pelatihan yang pernah kakak jalani? Oke, kalau background pendidikan sebenarnya aku dari SMA sampai ke kuliah itu jatuhnya akuntansi. Nah, tapi semenjak ada di benua kertas ini, aku kan masuknya ke divisinya divisi marketing. Nah, paling pernah dapat sekitar apa sih namanya, seperti seminar-seminar aja, itu kayak seminar negosiasi, terus untuk perkembangan pasar, misalnya perkembangan pasar yang lagi pesat apa untuk penggunaan kertas di tahun ini, misalnya gitu kan. Kayak kalau sebenarnya kan produk-produknya ada untuk kertas yang cetak-cetak buku, novel kayak gitu. Oh iya. Tahun-tahun ini kan sepertinya novel itu udah agak-agak berkurang ya. Ya udah agak berkurang peminatnya. Udah mulai pakai digital. Kan beralih ke digital, benar. Iya. Nah di situ pernah ikut pelatihannya, apa yang lagi trending kan berarti, apalagi kemarin pandemi. Pandemi itu kan banyak orang-orang yang lebih sering pesan makanan online. Nah, dari situ jadi kertas-kertas kita tuh lebih ke packaging. Nah, jadi belajar ikut trendingnya apa sih yang ada di pasar. Sama ada public speaking sih, karena kan kalau misalnya marketing kalau nggak punya public speaking juga. Iya, betul banget. Itu aja sih, pernah ikut pelatihannya beberapa, ada 3 poin itu. Aku mau nanya nih kakak, sebelumnya kakak akuntansi. Terus menurut kakak dari latar belakang pendidikan yang pernah kakak dapetin sama pekerjaan kakak sekarang itu ada sangkut pautnya gitu nggak sih kak? Nggak ada sangkut paut yang ini ya, menurut aku itu nggak nyambung gitu. Cuman ada beberapa ilmu yang harus yang bisa kepake, karena kan di sini ada beberapa sistem. Akan aku pakai satu sistem untuk penjualannya. Nah, itu ada beberapa yang harus kita adalah ilmu sedikit dari accounting untuk diterapkan di sistem itu. Oh, berarti dampak dari misalnya kalau dari pendidikan itu ya berarti pendidikannya bukan yang sia-sia gitu kan Kak? Berarti emang ada ilmu yang bisa enggak yang sia-sia banget lah. Kalau kita kan nuntut ilmu bukan buat nyari titel doang ya. Nah, ilmunya itu tetap kepake, cuman karena kita divisinya marketing, jadi kan nggak terlalu banyak yang dipakai. Misalnya kan dulu kita belajar accounting itu ada belajar segala harus bikin jurnal-jurnal, itu kita nggak ke situ karena kan fokusnya kita adalah dagangnya. Nah, itu dia Sobat Fox. Tahu kan pentingnya pendidikan, walaupun nanti kita kerjanya enggak berhubungan dengan pendidikan latar belakang kita, tapi ada ilmu-ilmu yang bisa kita pakai. Benar kan Kak? Betul banget. Dengan pelatihan-pelatihan tadi dari kita kerja.
Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Nadila. Kalau boleh tahu, kakak pernah nggak ya dapat kayak beasiswa gitu dari kakak bekerja, Kak? Oh, kalau di tempat aku nggak ada kebetulan kalau semacam beasiswa seperti itu. Cuman kalau dulu pernah ada misalnya, kalau beasiswa sih enggak, cuman kita karena ada dikasih sedikit ilmu-ilmu kayak misalnya ilmu pajak, kayak Iya. gitu-gitu kita dikasih dari kantor, cuman nggak ada sertifikat, cuman sebatas kayak dikasih eh, ilmu sedikit aja untuk Benefit pengetahuan ilmu kita. ya. Ya, Iya. Oh, berarti gue tahu mungkin kakak ada pengalaman sedikit nih mengenai promosi, demosi, transfer atau keluar atau resign yang pernah kakak alami. hmm, kayaknya gini, kalau untuk promosi kalau di sini tidak ada sistem promosi, tapi Hmm. kalian kalau misalnya di dunia bekerja, kalau kalian punya skill pasti kalian akan dilihat. Oh, Jadi ya kerja juga kan harus dengan hati, tapi juga harus dengan mau. Kalau misalnya hatinya kalian nggak ada, apalagi misalnya kalian pilih satu bidang. Nah, tapi hati kalian tuh nggak ini, kayaknya nggak ada nih, nggak ada feel-nya buat di sini nih, gitu kan. Keinginannya pasti akan ingin resign, iya. gitu. Nah, kalau misalnya promosi sih emang aku jujur nggak ada, tapi ya dengan berjalannya waktu, itu akan naik sendiri. Misalnya yang tadinya cuma staff retail biasa, nanti akan naik ke bagian level-levelnya lagi dan targetnya akan mengikuti levelnya. Terus kalau pengalaman resign, sebelum di kantor ini aku pernah bekerja di tempat lain. Resignnya justru lucu ya aku resign. Resignnya tuh menurut aku yang tadi aku bilang, karena aku nggak ada hati, nggak ada mau di tempat Hmm. itu. Jadi aku tiba-tiba bilang, ngapain? Aku kan dulu accounting, terus tiba-tiba aku suruh jadi admin, aku keluar. Nah itu tuh menurutku lucu sih, karena satu pemikiran anak-anak seperti itu. Karena kan kalau di dunia bekerja nggak bisa kayak gitu. Iya. Berarti emang kalau dunia kerja tuh kita harus menyesuaikan diri ya. Betul, Hmm. kita menyesuaikan diri, nanti lingkungan kita juga akan menyesuaikan sama kita. Nah itu dia sobat Fox. Tadi seperti yang Kak Kiki bilang, kalau kita itu kerja, kalau misalnya hanya mengikuti kemauan hati, itu memang susah karena lingkungan kerja itu tidak sekanak-kanak atau tidak semudah yang kita pikirkan. Betul kan, Kak? Betul sekali. Nah, jadi buat sobat Fox, kita dapat ilmu banyak nih dari Kak Kiki, yang dimana tadi bekerja kita harus menyesuaikan lingkungan kerja kita. Lalu apalagi Kita juga harus mengikuti pelatihan-pelatihan supaya kita bisa berkembang dan supaya kita juga bisa memenuhi kriteria atau terkualifikasi dari tugas yang kita dapatkan di dunia kerja. Nah, apalagi tadi seperti yang pengalaman Kak Kiki, pekerjaan dia sekarang tidak sejalan dengan latar belakang pendidikannya, yang dimana berarti di masa kita sekarang ini kita tidak boleh hanya fokus kepada pendidikan kita, yaitu kita juga harus mengembangkan soft skill kita yang lain seperti mengikuti pelatihan yang tadi seperti Kakak bilang. Untuk pengembangan karir, seperti tema kita hari ini. Sepertinya itu tadi pertanyaan terakhir ya dari kita, dan kesimpulan juga sudah dijelaskan oleh Sadit dan saya sendiri, yang sekaligus menutup segmen pengembangan karir ini. Terima kasih banyak buat Kak Kiki atas jawaban-jawabannya yang keren, dan maaf mengganggu waktu kerja kakak. Nah, selanjutnya ini kita nanti ada sesi 2 nih yang akan dibawakan oleh teman kami Nurul Angel dan Zia Syamil dalam segmen pelatihan kinerja dan penilaian kinerja karyawan. Terima kasih untuk Kak Kiki atas waktunya. Nanti kita akan ketemu di segmen selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Dadah. Halo Fox, kembali lagi bersama kita di Pocinki, podcast interview bareng Kak Kiki. Oke, selamat siang Kak Kiki. Halo, siang. Perkenalkan, nama aku Nurul Angel, bisa dipanggil Angel, dan teman aku. Nama aku Ziad Syamil, kakak bisa panggil aku Ziad. Di sesi sebelumnya, kita kan sudah membahas mengenai pengembangan karir.
Nah, di sesi ini sekarang bersama aku dan Ziad, kita akan membahas mengenai penilaian kinerja terhadap karyawan di perusahaan kakak bekerja. Nah, ngomong-ngomong penilaian kerja nih, menurut kakak sendiri, apa sih tujuan dari penilaian kinerja di tempat kakak bekerja? Oke, sebentar. Tujuan perusahaan melakukan penilaian kerja karyawan, oke? Iya, Pak. Pastinya perusahaan itu mau tahu keterampilan atau kemampuan karyawannya. Dan itu untuk penunjang peningkatan mutu atau peningkatan hasil kerja karyawan. Atau kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki dari kinerja karyawannya atau SDM-nya, nah dari situ kita bisa nilai. Oh, jadi sebagai bahan evaluasi perusahaan seperti itu ya, Betul. Kak? Oke. Nah, Kak, kalau boleh tahu, berapa kali sih, Kak, dalam 1 tahun itu dilakukan penilaian kinerja karyawan terhadap perusahaan di perusahaan Kakak? Oke, kalau di divisi aku itu kan ada KPI itu tapi tiap bulan. Karena apa? Kita kan tergantung dengan omset. Nah, pencapaian omset masing-masing sales, pencapaiannya itu kita nilai tiap bulan. Tapi nanti akan dievaluasinya tiap 6 bulan sekali. Jadi dalam setahun ada 2 kali penilaiannya. Oh, jadi dalam setahun itu ada 2 kali ya seperti itu, Pak? Ya, 2 kali itu yang jadi akumulasi dari bulan pertama sampai bulan 6, nanti di evaluasinya di bulan ke-6-nya, nanti sama evaluasi di akhir tahun. Oke. Dan untuk penilaian kinerja itu sendiri, siapa sih Kak yang melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan-karyawan di perusahaan kakak? Nah, yang melakukan KPI-nya itu langsung top manajemennya. Misalnya kalau saya kan masih ada di atas saya, ada manajer saya. Nah, dia yang melakukan KPI-nya. Itu kalau KPI yang ada di marketing itu dinilai dari apakah setiap marketing itu mencapai target, sama kita punya target untuk mendapatkan customer baru di setiap bulannya. Terus apakah ada kesalahan yang kita lakukan di setiap bulan? Misalnya contoh, kita ada retur, atau kita melakukan salah potong, atau kita melakukan salah kirim barang, atau misalnya salah eh, nyalin PO, kayak gitu-gitu. Oh, Oh, berarti hanya manajer KPI aja kayak yang menilai ya, Kak? Atau melibatkan karyawan yang berada di posisi yang sama, Kak? Atau gimana? Kalau yang menilainya langsung memang dari atasannya. Nah, kalau karyawan sama karyawan sih enggak sih, langsung dari manajernya aja. oh, iya biasanya kan suka ada nih yang menilai sesama partner kerja gitu. Kalau di perusahaan kakak nggak gitu ya? Enggak, kalau di kita enggak ada, tapi kalau misalnya kita sendiri punya masukan, misalnya, oh merasa si partner kita ini ada kekurangan apa, kita sampaikan ke manajer. Biasanya kayak gitu, nanti manajer sendiri yang akan menilai. Oh, menarik banget nih. Jadi kita makin kepo nih Kak, gimana sih mekanisme proses penilaian kinerja di perusahaan kakak, misalkan dari awal absensi atau sampai outputnya itu dari penilaian kinerja itu bagaimana? Oke, kalau misalnya dari absensi. Kalau dari absensi pasti harus bagus. Karena kalau misalnya 1 hari kita nggak masuk, kita akan kehilangan omset yang dalam 1 hari itu. Itu akan merugikan kita banget sebagai marketing ya. Iya. Terus mekanismenya sih lebih ke gimana ya? Untuk mekanisme kerjanya marketing itu kan kita juga pasti diawasin sama manajer kita ya. Kalau emang kita ternyata hanya nunggu order atau nangkep order juga itu akan jadi salah satu penilaian karena kita tuh sebagai marketing harus cari ordernya bukan nunggu ordernya. Gitu terus sama lebih ke fokus nggak ya untuk cari order gitu. Kadang kan ada yang tipe-tipe marketing yang penting gue nangkep order aja nih, ada order dateng, salin, ibaratnya kayak gitu. Ada order dateng, kita layanin, kayak gitu kan nggak menambah untuk income-nya kita. Atau nggak menambah nilai kita juga sih di mata manajer kita. Karena kan
kayak ya namanya marketing kan harusnya kayak burung beo kan harusnya kayak gitu sih. Nah, selanjutnya Kak, saya boleh tahu nggak Kak, faktor-faktor apa saja sih selain yang tadi Kakak sudah bilang itu absensi, yang menjadi indikator lain sebagai penilaian kinerja di perusahaan Kakak itu? Hmm, kayaknya kalau di tempatku atau lebih tepatnya di divisiku tuh hanya itu aja ya, lebih ke absensi sama kita peduli atau enggak sama kerjaan kita. Lebih ke situ sih. Untuk indikator lain nggak ada ya. Oh, nggak ada ya Kak? Kalau untuk di form penilaian itu, kakak sendiri tahu nggak sih apa aja nih di tabel-tabelnya, misalkan absensi, ketepatan waktu, atau kedisiplinan, seperti itu Kak. Nanti kita mau kasih tahu nih ke teman-teman lain kita contoh form penilaian kinerja di perusahaan. Oke. Form penilaian, form KPI yang ada di sini itu kayaknya lebih yang aku udah jelasin tadi. Lebih ke target. Kalau misalnya absensi itu nggak terlalu berpengaruh dengan KPI-nya kita, karena KPI-nya kita lebih berdasarkan target yang kita harus dapat tiap bulan. Terus kita kan dikasih targetnya nggak cuma penjualannya yang harus misalnya sehari Iya. kita ditargetkan 100 juta misal. Itu nggak cuma itu, kita juga ditargetkan harus punya customer baru. Jadi dalam sebulan itu kayak yang melulu customernya itu aja. Nah, nilainya bukan hanya customer baru itu kan harus ada transaksi. Iya. Nah, transaksinya berapa itu ada indikatornya. Misalnya transaksinya harus sekian juta minimal dan pembayarannya tunai atau enggak kayak gitu. Terus sama beberapa yang tadi aku jelasin di awal, apakah kita ada kesalahan atau enggak dalam bekerja. Nah, itu kan kita berarti dinilai untuk ketelitian kita. Kayak gitu. Hanya 3 indikator itu aja sih yang penting untuk di KPI-nya marketing. Jadi di marketing ini ya gimana target tercapai dan teliti dalam bekerja ya Kak. Betul. Oke, jadi sepertinya kita sudah memasuki sesi akhir podcast ini nih Kak. Terima kasih banyak untuk Kak Kiki yang sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Semoga ilmunya nih bisa bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin terjun ke dunia kerja. Seru banget ya, Tinjal. Iya nih, seru banget ya. Jadi kita tahu dong apa namanya penilaian kinerja di perusahaan Kakak tuh kayak gitu. Jadi ilmu baru buat kita sebagai mahasiswa gitu. Oke, Jadi, mungkin nanti aku juga akan dapat ilmu dari kalian kalau misalnya kalian ada masukan buat perusahaan aku, lebih ke KPI-nya, harus ada tambahan apa lagi? Untuk mahasiswa sendiri nih Kak, apa aja sih Kak yang harus disiapkan di dunia kerja kalau sesuai dengan form penilaian ini? Kan kadang ya, kita tuh kan nggak tahu nih penilaian kinerja di perusahaan, setiap perusahaan itu seperti apa. Gimana sih cara kita tahu apa saja penilaian kerja di perusahaan itu? Nah, misalkan kita harus tepat waktu atau kita menyesuaikan posisi aja nih Kak. Oke, seperti podcast yang pertama. Yang pertama kan aku bilang, kalau misalnya kerja itu harus pakai hati dan harus menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, kalau buat tips-tipsnya kalian, yang penting jangan lihat titelnya apa, harus kerja sesuai titel. Karena di dunia kerja titel kadang suka, bukannya aku merendahkan titelnya, karena aku juga merasa titel aku nggak terlalu terpakai nih, gitu kan. Nah, yang penting kalian ada mau, kalian itu punya semangat buat kerja. Nanti kalau itu kan kalian juga harus, karena nggak bisa cuma memanfaatkan titel yang udah ada, kalian harus tambah skill kalian, karena nggak bisa cuma manfaatin titel atau yang kalian dapeti sekarang, nanti di luar sana di dunia kerja kalian akan dapat yang lebih wow lagi. Bahkan skill kalian harus ditambahin lagi dari beberapa pengalaman kalian kerja. Dan jangan dikit-dikit aku mau resign, aku nggak kuat, gitu.
Karena beberapa ada yang kayak gitu ya, aku Iya. baru masuk kerja, aku udah nggak kuat, nggak tekanannya terlalu berat, emangnya diapain kan gitu. High pressure gitu ya Kak. Mm-mm. Sepertinya kita ingin dokumentasi dulu nih Kak. Iya, Ya, Ayo, tadi bertiga nih berarti bisa. jadi kita. Gimana? nggak rapat-rapat kayak angkot. Muat. Pais yang screenshot ya. Tolong dipin dulu dong. Oh iya. Oh iya. Oke. Yang screenshot. Yang screenshot siapa ya? Pais. Pais. Aku apa screenshot nih? Jangan dong, Mbak. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Mbak Kiki atas waktunya. Ya, terima kasih Kak. Semoga nggak ngecewain ya jawabannya, aku bingung. Apa? Udah keren banget. Ya, terima kasih juga teman-teman online yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Ya, dadah. Dadah. Perkenalkan, nama saya Faiz Fajar Ramadan. Di sini saya akan mereview podcast tentang pengembangan karir dan penilaian kinerja karyawan. Dari podcast tadi dapat disimpulkan pengembangan karir merupakan kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja, sehingga para pegawai dan pihak yang bersangkutan, yaitu pihak perusahaan, dapat mengembangkan diri secara optimal. Seperti yang terdapat dalam video podcast, di perusahaan Kak Kiki bekerja tidak terdapat promosi, tetapi tergantung berapa lama para pegawai bekerja. Dan selain itu, Kak Kiki ketika bekerja mendapatkan banyak pelatihan, antara lain pelatihan seminar tentang negosiasi, seminar tentang perkembangan pasar, dan seminar tentang apa saja yang sedang trending di pasar. Dan Kak Kiki pula memiliki pengalaman resign yang sebelumnya bekerja sebagai staf retail di suatu perusahaan. Kak Kiki memilih resign dikarenakan tidak memiliki ketertarikan dan tidak bekerja sepenuh hati di perusahaan yang sebelumnya. Dan pengalaman yang dapat diperoleh dari pengalaman Kak Kiki yaitu bahwa di dalam dunia kerja kita harus bisa menyesuaikan diri dan terus mengembangkan soft skill yang kita miliki, serta harus bekerja sepenuh hati dan dengan semangat yang tinggi. Selanjutnya yaitu tentang penilaian kerja karyawan, yaitu di mana perusahaan ingin mengetahui keterampilan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan mutu dari setiap karyawan yang bekerja di perusahaannya. Dari podcast tadi dapat ditarik kesimpulan tentang penilaian kerja di PT Kak Kiki bekerja dilakukan secara tiap bulan, yang dimana diakumulasi setiap 6 bulan sekali. Jadi penilaian dilakukan secara 2 kali dalam setahun. Lalu yang melakukan penilaian yaitu manajer senior yang terdapat di tiap divisi, di mana para karyawan tidak terlibat dalam penilaian. Selanjutnya yaitu mekanisme penilaian kinerja karyawan meliputi 3 hal, yaitu yang pertama absensi, apakah absensinya full atau tidak. Selanjutnya target marketing yang diperoleh tiap bulan, berapa yang terjual, maupun apakah terdapat customer yang baru. Selanjutnya itu apakah ada kesalahan seperti barang yang reject dan lain-lain. Mungkin cukup sekian review yang dapat saya sampaikan dari podcast tentang pengembangan karir dan penilaian kerja karyawan. Cukup sekian dan terima kasih.